Keraton Kacirebonan merupakan keraton paling kecil dan paling akhir dibangun di antara dua keraton pendahulunya, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kacirebonan menyimpan kisah tentang peperangan antara Cirebon melawan Belanda di masa lampau. Keraton ini didirikan pada tahun 1808 oleh Pangeran Cirebon Amirul Mukminin. Beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat, Pangeran Muhammad Khairuddin. Bisa dikatakan, Kacirebonan merupakan pecahan atau pemekaran dari Keraton Kanoman yang saat itu dalam masa kepemimpinan Pangeran Muhammad Khairuddin. Beliau memerintah dari tahun 1733 sampai wafatnya pada tahun 1797. Sebagai tempat bersejarah, Keraton Kacirebonan menyimpan berbagai benda pusaka dan keramat. Namun seiring berkembangnya zaman, kini barang-barang itu hanya menjadi saksi bisu atas perjuangan Cirebon melawan Belanda di masa lalu. Penasaran ingin melihat dan membuktikan kekeramatan berbagai pusaka yang ada di sana? Tim Selebritas Siang bersama Aden Bajai dan Anggra Putri Tania mendatangi keraton yang terletak di Jalan Pulasaren, Kecamatan Pakalipan, Cirebon itu. Neng Anggra, kalau di Cirebon itu ada 3 keraton. Ada Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, dan yang kita datengin adalah Keraton Kacirebonan. Nah, katanya di sini banyak benda-benda pusaka yang bernilai sejarah. Tapi sebelumnya kita tanya dulu sama Pak Elang. Pak Elang Ian. Nah, itu dia orangnya. Assalamualaikum, Pak Elang. Ya, ini kalau saya lihat Keraton Kacirebonan dibanding keraton yang lain ini yang paling kecil ya? Betul, keraton yang paling bungsu. Ya, kalau kita tarik ke belakang lagi itu masih ada keterkaitan dengan Kerajaan Mataram. Jadi adalah salah satu cicitnya Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Putri Mataram, yaitu Putri Ragil Kuning. Nah, dari hasil pernikahan ini maka lahirlah ketiga putra yang kelak akan menjadi sultan yang ada di Cirebon. Usai berbincang sebentar di depan aula, berbagai pusaka bersejarah yang ada di dalam Keraton Kacirebonan semakin membuat penasaran. Tanpa buang waktu lagi, jelajah pusaka pun dimulai. Setelah melihat pedang peninggalan para panglima beserta para prajurit, gamelan berbungkus kain putih menarik perhatian. Saya tertarik sama ini, Elang. Ini ada gamelan yang ditutupin kain putih. Nah, ini kenapa ditutupin dan ini biasa kan kalau gamelan suka ada namanya. Betul. Ya, kalau ini namanya? Ini adalah gamelan Denggung Keraton Kacirebonan. Gamelan ini memang gamelan pusaka kami. Gamelan ini mempunyai fungsi untuk mendatangkan hujan, tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami punya 3 bilah. 3 bilah ini ada Raja Cakra. Kalau umpama ini dipasang dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hujan akan turun. Dan tradisi ini masih kami lakukan setiap 1 Muharram atau tahun baru Hijriah kami bunyikan. Jadi paginya saya cuci dulu, kami bersihkan, sore setelah pada sholat asar kami bunyikan. Oh, walaupun dalam kondisi kemarau bisa dipakai Insya Allah untuk hujan akan datang. Dan sudah pernah beberapa kali kami buktikan. Tentu bukan sembarang gamelan jika bisa memanggil hujan. Tak sampai di situ, pusaka berikutnya menyita perhatian adalah 2 buah kotak yang terdapat benda keramat di dalamnya. Nah, kalau ini apa nih? Ini adalah 2 kotak wayang pusaka kami yang kami miliki. Yang pertama adalah kotak jimat dan yang kedua adalah kotak anggon. Kalau kotak jimat itu sama sekali tidak dipagerkan. Kalau kotak anggon minimal 1 tahun 1 kali, tiap malam 1 suro atau malam 1 Muharram kami pagerkan. Kebetulan 1 suro itu adalah lahirnya kota Cirebon. Dan 2 kotak wayang ini masih kami rawat, setiap 1 kliwon sekali atau 40 hari sekali dikeluarkan, diisis agar kulitnya itu tidak menempel satu dengan yang lainnya. Ini wayang. Neng Anggra, kalau dilihat dari energinya dari 2 tempat ini, 2 tempat wayang ini yang paling kuat ya, Mak? Sebenarnya dua-duanya juga lumayan kuat ya, apalagi ini kan hodamnya juga masih ada. Dan yang paling kuat itu ada salah satu wayang kulit
yang memang bentuknya semar, itu yang paling kuat. Dan posisinya ada di sini. Oh, di sini. Iya. Selanjutnya kita kemana lagi, Pak? Sebelah sana mungkin ya. Di sini saya lihat ada. Oh ini nih. Oh ini. Ini gamelannya namanya Laras Pelo. Laras Pelo. Jenisnya siropo. Gamelan ini juga termasuk pusaka dan hanya dibunyikan pada waktu resepsi pernikahan putra putri sultan. Atau yang kedua apabila ada dawuh atau titah dari sultan, kami bunyikan gamelan ini. Ini usianya sama dengan Dengung, kurang lebih 300 tahun sudah berjalan. Kalau menurut Neng Anggra dari gamelan ini sama yang di dalam lebih kuat? Kalau yang kuat itu kuatan yang di dalam tadi ya, yang ditutup oleh kain putih. Kalau yang ini lebih ke alunan-alunan, tapi kadang-kadang suka terdengar juga kayak bunyi sendiri gitu. Karena memang ada leluhurnya yang memang memainkan, tetapi itu juga nggak setiap waktu sih, paling di waktu-waktu tertentu aja. Saya tadi tertarik sama pedang yang ada di sini nih. Iya. Ya katanya pedang dari Kerajaan Pajajaran ya. Betul. Kalau kita tarik sejarah, memang kami ada benang merah dengan Kerajaan Pajajaran, yaitu dengan Prabu Siliwangi. Karena ibunda Sunan Gunung Jati adalah putri dari beliau, putri dari Prabu Siliwangi. Makanya pedang ini khusus untuk Sultan, yaitu pedang sabet jenis Pajajaran. Dari ornamennya juga beda. Ini ada handle trusmian. Trusmi itu artinya terus bersemi, tumbuh gitu. Nah, Neng Anggra, Iya. pedangnya ini masih ada unsur magisnya nggak sih? Ada sih, karena memang dulu itu semasa waktu Sultan memegang pedang ini memang sering terawat ya, apalagi itu dalam 11 dan 12 mulut itu selalu dirawat dengan dimandikan dengan air kembang. Jadi sampai saat ini juga masih ada isinya. Puas melihat beberapa pusaka peninggalan lainnya, Aden dan Anggra melanjutkan langkah menuju Keraton Kasepuhan yang terletak tak begitu jauh dari Keraton Kacirebonan. Perhatian mereka kali ini tertuju pada Sumur Tujuh yang terdapat di dalam area Keraton Pangkuwati. Konon, sumur-sumur yang terdapat di sana memiliki energi gaib yang bisa memenuhi keinginan manusia sesuai apa yang mereka kehendaki. Benarkah demikian? Kita sekarang ada di Keraton Kasepuhan nih, Neng Anggra. Dan ini kita di belakang, di Patilasan Pakungwati. Kalau di belakang sini ada patilasannya Pangeran Cakrabuana juga. Iya. Nah, kalau dari Neng Anggra, kira-kira melihat kekuatannya atau dari unsur magisnya gitu? Tadi sih begitu pas masuk ke Keraton Kasepuhan ini disambut ya sama beberapa pati yang memang ada di depan sana dan menyambut baik, dan tadi juga saya minta izin untuk bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah diizinkan, dan memang di sini auranya positif ya. Cuman ada satu yang menarik sih di bawah pepohonan tua yang tadi itu, yang sekarang akan kita lihat. Di situ saya lihat ada pendaman ya berupa kayak batara karang. Oh, jadi kekuatan yang bagusnya ada di belakang kita itu tadi ya, berbawah makam itu. Tapi benar emang itu patilasan dari Prabu Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana? Iya betul, petilasan dari Pangeran Cakrabuana. Dan memang dari dulu sih sebelum keraton ini didirikan, pohon itu kan udah ada ya dari dulu. Dan batara karang tersebut juga memang udah ada dari dulu sebelum keraton ini didirikan. Oh, sampai saat ini tetap masih ada barangnya? Masih tetap ada, belum terjamah sama sekali. Oh gitu ya. Nah ini di belakang kita ini ada sumur upas nih, atau sumur soka. Kalau dari segi penglihatannya Neng Anggra, di sini ada apa? Kalau yang saya lihat sih di sumur ini ada kekuatan magis juga ya, dan di sini positif karena dulu juga ini airnya suka digunakan untuk pengobatan, tetapi sekarang ini nggak bisa karena udah ada racunnya. Oh gitu ya.
Makanya ditutup mungkin Iya, ya? Nggak ditutup, ini. nggak Ada- dipergunakan lagi. Nah, yang di belakang nih ada sumur 7 nih Neng Anggra. Kira-kira ini kan masih bisa digunakan ya? Ini Masih bisa. kekuatannya seperti apa nih? Neng? Kekuatannya ini juga bagus karena bisa untuk 7 bulanan, terus bisa untuk mengobati penyakit, jodoh, sama untuk mandi pengantin-pengantin. Wah, kita harus mandi nih. Nah, di sana juga di belakang itu ada sumur juga tuh di bawah pohon itu. Kita ke arah sana yuk. Iya. Neng. Di antara beberapa sumur yang terdapat di sana adalah sumur Kejayaan yang paling sohor. Konon di masa lampau, sumur ini dijadikan sebagai tempat itikaf Wali Songo dan terlarang untuk perempuan. Neng Anggra nih kita sekarang udah di dalam mau masuk menuju ke Sumur Agung namanya. Tapi wanita dilarang masuk. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau dari penglihatan Neng Anggra di Sumur Agung ini ada apa aja sih? Sebenarnya ini adalah sumur khusus untuk kejayaan ya. Kenapa perempuan gak boleh masuk? Karena dalam kejayaan seorang laki-laki artinya gitu, bisa dijatuhkan oleh seorang perempuan gitu. Jadi kenapa perempuan gak boleh masuk? Karena ini khusus untuk laki-laki, untuk bisa mandi agar bisa ada kejayaan, ilmu-ilmu kejayaan yang masuk ke dalam diri. Nah, Dan mengenai- ada yang menariknya juga sih, seperti benteng-benteng ini yang tanah merah ini, dulu pada abad 15 itu memang ini berdiri dalam satu malam karena dibantu oleh para jin. Dan di Karatuan Kesepuhan ini juga banyak sekali ya jin-jin Islam yang memang berseliwer. Oh, kalau Neng Anggra lihat di sebelah mana sebenarnya jin-jin itu? Dan Tadi begitu pas bentuknya masuk- seperti apa aja sih? Ada yang kakek-kakek kah, nenek-nenek kah, atau bentuknya tinggi besar atau seperti Di apa? sini semuanya itu jin Islamnya itu laki-laki semua ya, tinggi besar dan memakai sorban putih, jubah putih. Tak ingin menyanyiakan energi positif yang ada, Aden pun bergegas masuk ke dalam. Dan setibanya di area Sumur Kejayaan, bapak dua anak itu menyempatkan diri untuk mandi dan sholat sunnah. Nah, sekarang kita udah sampai di dalam petilasan dan kita mau mandi di Sumur Agung. Dan di belakang ini ada petilasan dari Pangeran Cakrabuana. Ini dia. Jadi kalau kesini belum sholat bisa sholat di sini, kemudian mandi di sana. Dan airnya juga biasa para peziarah datang ke sini mandi dan membawa pulang airnya untuk mengalap berkah dan barokahnya dari air tersebut. Usai bermunajat dan mendoakan para leluhur, kunjungan Aden dan Anggra pun usai. Sumur Kejayaan menutup wisata religi dan misteri di kota Cirebon kali ini. Alhamdulillah. Udah selesai mandi. Neng Anggra, saya udah selesai mandi. Kira-kira ada perubahan apa dari diri saya? Perubahannya lebih bercahaya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja setelah mandi ini karomahnya masuk ya ke dalam tubuh, ke dalam diri. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sepertinya kita semua udah ngebahas di sini dan sepertinya kita sudahi saja. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, di kota selanjutnya, di tujuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.